Halo Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fikri Ramadan Gan. Jadi malam ini kita berada di apa namanya? Ini Pak, Tugu Duren. Tugu Duren, desa apa ini? Desa Tanjung Raya. Oke Gan, jadi malam ini kan kita ada ini Pak ya, ada saya nenek siapa ini Pak? Usman. Pak siapa Pak? Usman. Pak Usman. Jadi Pak Usman ini akan menemani kita juga Pak ya. Mungkin kita mengungkap misteri di jembatan apa namanya? Jembatan Ngeraya ini Pak ya. Jembatan apa Pak? Jembatan Ngeraye. Sebelah sini Pak Sisu. Jembatan Tanjung Raya ya. Tanjung Raya. Oh, jadi air Musi. Sungai Musi ini Nek ya. Jadi jembatan ini jembatan Ngeraya atau jembatan Tanjung Raya ini Pak? Tanjung Raya. Jembatan Tanjung Raya. Ya. Oke. Sungai Musi. Sungai Musi. Ya. Jadi menurut cerita kan kononnya di jembatan sini Pak Sisu ya. Iya. Istilahnya jembatan peninggalan Belanda mungkin ya, yang sebelahnya itu Nek ya. Ya. Jadi ini ada Nek siapa tadi Pak namanya? Usman. Nek Usman ini akan menemani kita di jembatan ini. Kita akan membuat video di Di jembatan itu. jembatan Ngeraya ini Pak ya. Oke Nek, sudah siap kira-kira Nek? Siap ya. Oke kan, sebelum kalian nonton video ini silahkan like, subscribe, dan share ya kan. Oke yuk. Oke, Pak Sisu, sekarang ini kita sudah berada di Persimpangan 3. Persimpangan 3. Jadi kalau misalnya mau ke Tebing. Tebing dulu jalannya ini jalan lama ini Pak ya. Iya, jalan lama. Jadi kalau dari sebelah sana dari Pendopo, kalau misalnya mau ke Pendopo ke Bengkulu ini jalannya Pak ya, belok kiri. Tapi kalau mau ke Tebing Ini sebelah kanan. sebelah kanan Pak ya. Iya. Oke kan, yuk kan kita ikuti terus. Kita akan wawancara sebentar ke masyarakat sini kan. Yuk. Ya kan, sekarang ini kita sudah berada di ini kan ya, di salah satu rumah warga desa Tanjung Raya ini Pak ya. Benar Pak Sisu? Desa Tanjung Raya. Oke kan, di sini ada juga apa namanya? Saya sebentar aja menanyai ada Bapak yang di depan ini. Pak, permisi Pak. Namanya siapa Pak? Kamhar. Pak Kamhar. Jadi saya ini Pak ya, izin rencananya mau buat video Pak Sisu ya di jembatan Tanjung Raya ini. Jadi untuk dimasukin ke channel YouTube ini. Pak siapa tadi Pak? Kamhar. Pak Kamhar. Oke Pak Kamhar, saya mau menanyakan sedikit ini Pak Kamhar ya. Jembatan Tanjung Raya itu kan memang sudah ini dari zaman Belanda dulu Pak ya? Bukan zaman Belanda. Ini lah baru ini. Bukan, yang sebelahnya itu? Sebelah sini yang lama. Sebelah yang lama itu dari zaman Belanda dulu. Iya, Pak, ya? iya. Oh, ini jadi Sama aja seperti jembatan gantung jembatan kawat di itu. Di Oh, Gunung yang Raksa. Gunung Raksa. Iya, sama itu. Jadi inilah kan apa namanya Pak Kamhar ini masyarakat di desa ini Pak ya, Tanjung Raya. Jadi iyalah di sebelah kirinya tadi itu apa namanya Pak? Ya, Jembatan yang lama itu sebelah kiri. jembatan lama atau dari masa zaman penjajahan Belanda dulu Pak ya. Oke kan, yuk kan ikuti terus channel ini kan, kita akan menuju ke jembatan itu. Terima kasih Pak Kamhar ya. Sama-sama. Ya Pak. Ya. Ya kan, sekarang ini kita sudah sebentar lagi sampai di jembatan Tanjung Raya itu ya, atau jembatan Ngeraya Pak ya. Iya, iya. Jadi aura mistisnya di sini sudah mulai terasa kan, apalagi Terasa di sini. ini jalan menuju ke ini, menuju Pemandian sebelah kiri. ke tempat pemandian ini Pak ya. Pemandian ini. Oke Pak Sisu. Dan Nek Usman ini ya. Iya. Nek Usman sebenarnya di sini sudah mulai ini Nek ya, sudah Rasa memang kalau di jembatan ini Pak Sisu ya, apa namanya, masih ramai juga masyarakat sekitar Pak ya. Masih ramai. Tapi
kalau dari dunia lainnya ini sudah mulai melihat-lihat ini Pak Sisu. Terasa itu. Oke, inilah Pak Sisu apa namanya, aura mistisnya ini dimulai dari sini Pak Sisu ya. Iya, iya. Tolong mungkin lighting kita ya, tolong agak di center sebelah sini. Masalahnya sebelah sini ini sudah Udah terasa. nggak enak ini auranya nih Pak ya. Tapi menurut cerita masyarakat, benar nggak, Nek? Menurut cerita masyarakat sini, pernah saya timba cerita itu kan, waktu pas ada penyerangan jam Belanda itu banyak di sini mayat orang Jepang itu tersangkut di sini. Agak besar Pak ya. Ya tersangkut di sini, nah, di jembatan ini. Oke. Jadi di sini kan, kalau saya lihatnya kan di sini apa namanya, banyak istilahnya dulu itu mayatnya mungkin penjajah Jepang ini Pak. Iya, ya, benar ya. Mungkin nanti pas kita di jembatan atau nanti di sebelah sana nanti kita tanya Pak Sisu. Ini sepertinya dia ini Pak mau berinteraksi dengan kita ini Pak. Iya, benar, sudah dekat ini. Oke Pak Sisu, bisa dijelaskan Pak makhluk apa aja yang ada di sini Pak? Makhluk terutama yang di sini seperti genderuwo ada di sini. Ya kan, seperti kuntilanak ada. Cuman yang kental sekali ini yang apa mayat orang Jepang itu. Mayat orang Jepang yang kena bacok, kena tembak sama orang kita gerilya dulu ini. Jadi mayat tersangkut di sini. Sebenarnya benar nggak Pak? Di situ itu jembatan aslinya Pak ya? Ya, aslinya sebelah ini. Yang kalau dari sebelah kanan kita ini itu jembatan aslinya nih ya? Iya. Iya. Sudah udah dibongkar. Jembatan zaman penjajahan dulu ini. Penjajahan Nih. Jadi sekarang ini sudah dipindah ke sini. Ya. Oke kan. Oke, Nek, kami juga minta izin sama Nek Usman ini. Mungkin nanti bentar lagi kita ungkap Pak ya misteri yang ada di jembatan ini Pak ya. Iya. Ya kita bukan di sini membuat video ini bukan untuk menakuti masyarakat yang lewat sini Pak ya. Bukan. Ya supaya kita Lebih waspada. menghimbau Agar- supaya masyarakat Lebih waspada lagi. waspada, lebih berhati-hati lewat sini Pak ya. Oke, gimana Pak Sisu, kita lanjut? atau- Kita lanjut. Nah, sebenarnya kalau kita ke bawah ini, kalau kita bawah itu belum belum diizinkan Pak ya. izinkan. Sebab ini luar biasa ini. Mistisnya, aura negatifnya sangat luar biasa sini. Mari kita tunjukkan dulu di situ bekas peninggalan jembatan lama. Mari. Oke, yuk Gan. Oke, Pak Sisu, sekarang ini kita sudah mulai di jembatan ini Pak ya. Iya. Inilah jembatan kan yang terkenal, sebenarnya mistisnya ini besar juga Pak di tempat ini Pak ya. Besar. Jadi bisa ngadep ke kamera Pak Sisu, kita agak mundur dikit Pak Sisu. Iya. Sangat besar mistisnya ini, sangat angker. Memang kalau dilihat dari mata telanjang itu biasa-biasa aja, tetapi kalau dilihat dari mata batin itu sangat luar biasa. Apalagi sebelah kanan saya ini, itu nggak bisa jelaskan lagi nih. Ini arwah-arwah yang dulu waktu penjajahan Belanda dulu, Jepang di sini semua sini. Oke, agak mundur kita Pak Sisu. Iya. Sudah terasa ini. Di sebelah kanan ini. Sebelah kanan, Pak, ya? Iya, silakan kamera nih. Mungkin bisa kamera melihat ke arah sebelah kanan ini Pak Sisu ya. Ini ada pohon beringin ini. Agak besar Pak Sisu. Ada pohon beringin ini. Udah gitu ada pohon apa itu, pohon hutan ini. Jadi inilah kan apa namanya keadaan di jembatan ini kan. Tapi kalau misalnya di ujung sana itu masih banyak masyarakat sekitar sini ya. Yang beraktivitas Mungkin apa namanya memancing. memancing. Siap Memancing. malam. Jadi kalau di sini Pak, ini sebenarnya kalau ini Pak ya, apa namanya Pak Sisu? Ya. Kalau misalnya sepintas ini ya jembatan biasa Pak ya. Tapi Iya. kalau dilihat dari mata batin kan, gimana Pak? Tadi Pak? Luar biasa ini. Sangat luar biasa. Ini angker jembatan ini sebenarnya ini. Apalagi sudah memasuki jam 1 jam 2 malam. Oke kan, mungkin kan ya nanti kalau misalnya ada kesempatan dikit kita bisa tanya ke warga yang mancing di sana Pak Sisu ya. Iya. Mungkin bisa menjelaskan
sedikit juga lah istilahnya di tempat ini. Kalau saya lihat, kalau saya sama Pak Sisu melihat ini Pak Sisu di sebelah sini Pak, yang dari sebelah kiri bekas jembatan lamanya Pak Sisu. Iya benar ya. Ini ada ini Pak, ada tentara Jepang itu Pak. Iya. Jadi ini- korban dari peperangan zaman dulu Pak ya. Zaman dulu sampai kini masih ada itu. Arwah masih gentayangan. Kalau tidak salah itu tentara Jepangnya itu setingkat dengan sama mayor itu. Namanya Kenjiro Haraiki. Dari tentara Jepang itu ya Pak. Iya itu memang disuruh sama komandannya itu suruh memenggal kepala itu orang-orang pribumi itu. Oh jadi istilahnya ceritanya di sini kan yang tentara Jepang dulu ya dia istilahnya apa namanya Pak? Ya kita nggak enak ngomongnya Nggak enak di ngomongnya sini sama ini, istilahnya bantai Iya. itu dulu Pak ya. Iya, sebab itu kan zaman lalu, zaman penjajahan dulu itu. Ya zaman penjajahan dulu kan. Jadi kita ungkap juga ya kan Iya. kejadian masa silam di sini juga ya. Iya. Jadi kan ya lumayan lah Pak Sisu malam ini apa namanya cuacanya juga bagus Pak ya. Iya. Nek Usman tadi mana ya? Nek Usman tadi? Mana nih? Nek bisa ke sini Nek. Nek saya mau menanya sebentar ini Nek ya. Kemungkinan ada cerita-cerita atau yang dulu atau yang sekarang Nek pernah tidak Nek istilahnya orang yang lewat sini atau kejadian-kejadian Nek istilahnya ada mungkin makhluk tak kasat mata Nek yang di sini Nek kalau menurut cerita dari Nenek. Kalau yang kasar istilahnya itu tidak ada kan. Tapi yang makhluk halus tuh yang sering terjadi. Makhluk halus di sini sering Nek ya. Agak besar Nek, bisa Nek. Pas Sisu agak sini Iya, supaya iya. kelihatan kamera. Iya. Makhluk halusnya itu seperti apa Nek? Ya itu tidak tentu loh. Kadang-kadang manusia. Ya kadang-kadang itu binatang. Nah, itu. Oh, jadi kan makhluk halus yang di sini kalau dari Nek Usman ini ada yang berbentuk mewujud sebagai manusia Pak Sisu ya, ada juga sebagai hewan kan. Oke, kalau di sini Pak, hewannya ini Pak dia sering berwujud ular ini Pak. Ular siluman. Iya. Ini di bawah jembatan ini. Pusatnya di bawah jembatan ini Pak ya. Oke Pak, ini mulai Pak, mulai ada ini kan. Jadi kan kalau kalian menonton video ini kan, misalnya ya kalian kurang percaya istilahnya mistis di tempat yang kita buat video ini, oke lah misal bisa gabung lah ya Pak ya. Iya bisa gabung sesekali. Oke. Mari kita lihat itu. Pak Sisu mulai ini Pak Sisu. Ini menarik ini kan, ayo kan. Di situ. Kita lihat sejarahnya itu. Kamera bisa ke sini. Gimana Pak Sisu? Nah, di situ ada itu. Terlihat jelas itu. Tolong kamera. Dekat kamera. Pak, ngadep kamera Pak. Gimana Pak Sisu? Nah, di sini nah. Ada itu bekas peninggalan dari zaman penjajahan itu, berupa tiang jembatan yang lama itu. Agak maju ada mobilnya. Jadi kan Betam itu. di sebelah situ kan ada jembatan peninggalan Belanda dulu kan.
Oke, ya kan. Tadi barusan saya nanya sama Nek Usman ini, Pak Sisu ya. Jadi ceritanya Nek Usman ini dia pernah bermimpi, Pak Sisu. Di sini waktu zamannya pilihan bupati Nek ya. Jadi dalam mimpinya itu kan di sini ini ada orang Rami, benar? Ya orang ramai. Orang Rami terus ada ini ya, ada seperti prajurit itu mungkin bisa dikatakan. Jadi prajurit itu kan memakai baju zaman kerajaan, memakai tombak kayak gitu. Benar kan Nek mimpinya tadi? Ya udah benar. Jadi itulah kan jembatan ini ya luar biasa ya, dari zaman kerajaan terus ditambah lagi zaman penjajahan dulu Pak Sisu ya. Oke Pak Sisu, langsung aja Pak dijelaskan Pak. Jadi makhluk-makhluk yang di sini ini istilahnya gimana ya interaksinya dengan manusia Pak Sisu ya? Sebenarnya makhluk sini berinteraksi dengan manusia, dia itu bisa ini. Kata orang sini bisa kompromi tergantung dari siapa yang datang ke sini, niatnya apa. Kalau dia niat jahat, dia pun bisa berbuat jahat. Kalau niat bagus, dia pun bisa berbuat bagus. Cuman yang sangat kental kali masih di sini, di tiang itu. Nah, di tiang itu ya, tiang bekas jembatan lama itu, memang kalau di Terawang itu masih ada sampai gini pedang itu. Pedang zaman peninggalan zaman Jepang. Kalau nggak salah itu tentara itu namanya yang tadi saya sebutkan, Kenjiro Haraiki itu memiliki pedang sangat bagus. Tetapi ya, kalau diambil itu percuma saja, dia balik sendiri ke sini. Tepatnya itu kan jembatan tinggi itu, tiang jembatan bawahnya ada bulatan seperti itu. Nah di bawah situlah. Oke kan, menurut cerita Pak Sisu di sini ada pusaka peninggalan dari zaman penjajahan dulu kan, dari prajurit yang bernama Kenjiro tadi Pak ya. Ya. Jadi mungkin dalam video ini Pak, kalau misalnya ada pusaka di sebelah sana ya kita sebenarnya nggak menginginkan kalau misalnya ada yang nonton video ini mencoba mengambil pusaka di sini Pak ya, karena mungkin pas di itu tadi ini berakibat bisa fatal ini Pak Sisu. Fatal. Sebab itu memang sebab itu kan memang nggak boleh diambil, memang itu nggak boleh diambil. Jadi gimana Pak Sisu? Terus? Lagi pula kan kita ini bukan untuk mengambil pusaka, kita ini buat untuk menerangkan, menjelaskan kepada masyarakat baik di Empak Lawang atau sekitar sini apapun di luar Empak Lawang. Oke kan, mungkin bisa kameramen bisa kasih visualnya kan, dengan mungkin kameranya dibuat muter kayak gini, jadi penonton ini Pak ada istilahnya ada gambaran Pak keadaan di tempat ini Pak Sisu ya. Oke, di sini Pak, terang bulan. Terus kalau malam ini Pak, ini sekitar jam sepertiga malam atau sekitar jam 2-an Pak. Ini kalau misalnya mobil lewat sini Pak Sisu, ini ada aja Pak yang menghadang ini Pak Sisu. Ya benar. Yang seperti disebutkan sama Nek Usman tadi. Benar tuh. Satu di sini, satu di situ. Kalau panjangnya ini Pak sekitar 200 meteran ini. Hampir 200 meter. 200 meter Pak Sisu ya. Jadi ini. Oke kan, inilah kan. Jadi malam ini kita buat video di sini kan ya. Lumayan jauh juga Pak, dari Muara Pinang kita ke sini hampir 1 jam juga Nek ya. Jadi kalau Nek Usman ini ya orang-orang sekitar sini lah Pak Sisu ya. Mungkin dia sudah sangat paham dia dengan jembatan ini Pak ya. Gimana Pak Sisu, ada cerita lagi Pak Sisu? Ada cerita lagi. Kalau seandainya sekedar saran saya ini kan, apalagi lihat jembatan seperti ini, banyak lubang-lubang, sudah gitu penerangan sangat kurang, sangat disayangkan, terutama bagi yang melintasi jembatan ini. Apalagi berbau mistis-mistis yang sangat luar biasa ini. Oke Pak, mungkin saya menangkap istilahnya dari omongan Pak Sisu tadi ya. Karena di sini penerangan kurang kan, jadi kalau penerangan kurang istilahnya ya kita kalau itu kan bahaya juga Pak ya. Jadi mungkin untuk pemerintah Kabupaten Empak Lawang bisa juga memperhatikan jembatan ini khususnya ya. Karena dari sana ke sana itu nggak ada lampu jalan kan. Jadi kita berharap
mungkin kedepannya pemerintah Kabupaten Palembang bisa dikasih penerangan di jalan ini Pak ya. Iya, iya, benar itu, benar. Benar Pak Sisu ya? Benar. Cuman kita kembali kepada kita ini, misteri tadi pohon ini. Mari kamera, silakan kamera. Ini nampaknya dia ini kita datang ke sini ini sudah nunggu dia itu. Oke Pak, yang dari sebelah sana Pak ya? Iya, iya, ini kan pohon beringin ini. Oke kan, sekarang ini kita berada di tengah jembatan ini kan ya. Tadi saya menanyakan dengan masyarakat sekitar sini. Jadi ada juga Pak aktivitas yang memancing itu Pak Sisu Iya. ya? Mancing. Setelah habis maghrib ini mancing. Oke, kamera bisa menghadap ke sini. Kita wawancara sebentar dengan Mas ini. Mas, namanya siapa nih Mas? Capit. Mas Sapit. Dari desa mana ini Mas? Ini dari Desa Pendopo. Oh, dari Pendopo tadi. Oh, jadi Mas Sapit ini kan ini istilahnya sering juga mancing ke sini Pak Sisu ya. Jadi ikannya lumayan banyak kan di sini kan. Kalau sering ini Mas Sapit Sering mancing. sering mancing sini. Kalau selama ini mancing di sini Mas Sapit, saya tanya ini Mas Sapit apa namanya? Kan jembatan ini kalau saya lihat sama Pak Sisu yang ini tadi di sini kan mistisnya lumayan kental di sini jembatan ini Mas ya. Ada tidak istilahnya pengalaman misteri di sini Mas Sapit? Bisa diceritakan sebentar kalau ada? Nah, saya belum ada misteri yang kelihatan di sini. Oh, di sini ya. Jadi Mas Sapit ini kan belum ada istilahnya dia kejadian misteri itu Pak Sisu ya. Ya semoga saja tidak terjadi apa-apa ya Pak Sisu ya. Sebab kan saya sudah katakan tadi dari pertanyaan tadi tergantung dari niatnya siapa yang datang ke sini. Kalau dia jahat dilayani. Kalau dia baik dilayani. Seperti Mama sini kan mancing. Ya, itu Niatnya kan baik istilahnya. Ya, baik itu. Jadi iyalah kan di mana tempat kita kalau kita sopan ya istilahnya makhluk penunggu di sini atau dimanapun itu juga segan juga sama kita Pak ya. Iya, iya. Tapi Pak ini Pak yang kuat auranya ini Pak yang bernama Kenjiro itu tadi Pak itu yang Kenjiro Hiraiki. yang prajurit Jepang tadi itu Pak dari sebelah sana itu sudah memperhatikan kita terus Pak sama yang makhluk halus yang berwujud ular di sini Pak. Iya, iya, benar di bawah jembatan itu. Oke Mas Capit, terima kasih Mas Capit ya. Ya, oke, sama-sama. Yuk. Oke yuk kita jalan lagi Mas Capit ya. Oke yuk. Mari kita lihat itu di tengah itu bekas fondasi lama itu. Agak tengah Pak Sisu ya. Iya. Iya. Oke kamera bisa agak ke sini. Oke Gan, seperti biasa aja Gan, di tim Jelajah Misteri kita malam ini Gan, ada Mas Sura juga, ini Pak Sisu ya, Iya. ada Kak Depi juga, terus ada Rian Sukadana. Jadi tadi sudah kita tanyain Pak, yang mana Pak, yang masyarakat memancing tadi Pak Sisu, Iya. dengan Neusman juga. Iya. Jadi saya mau tanya ini Pak, dari mereka bertiga ini Pak. Iya. Oke, saya mau ke Mas Sura dulu. Mas Sura ini kan dalam tim Jelajah Misteri kan dia sering melihat penampakan. Waktu kita dari jembatan Tanjung Raman itu dia malamnya itu pernah dimimpi kan. Jadi saya mau tanya Mas Sura, kalau di jembatan Ngeraye ini Mas Sura ini bagaimana mistiknya ini? Ya, kalau penampakan saya di situ tadi, nah, Agak besar ini. di situ tadi selama merasa saya merinding kan. Oke kan, dari Mas Sura kan benar yang kita jelaskan sama Pak Sisu tadi kan ya, itu yang auranya itu dari agak turun tadi Ya. Mas ya. Turun tangga itu.
Itu aja Mas Ora? Iya, ya. Oke kan, coba saya tanya ke KDP. KDP ini pernah juga istilahnya dalam tim kita melihat waktu di jembatan Tajuraman itu melihat ada yang duduk di ngarah ke pondok Pol PP itu kalau nggak salah Pol PP Desa Kasisu ya. Ini KDP. Oke, kalau menurut KDP, kalau di jembatan ini KDP kira-kira mistiknya seperti apa KDP? Ini tadi seperti yang disampaikan Pak Sisu, di sebelah kanan kita itu aura mistis sangat terasa, dan kalau saya pribadi aura mistis lebih terasa di sebelah kanan kita. Di bekas jalan lama jembatan itu auranya sangat berbeda, dan saya pribadi sangat pada saat di dekat rumah warga itu di jalan utama yang lama itu aura mistis sangat terasa. Dan kami juga menghimbau bahwasannya untuk penyeberangan jembatan Tanjung Raya ini di sebelah kanan kita itu tidak terlihat catur penahan dinding. Jadi untuk para pengemudi terutama kendaraan roda 2 dan roda 4 diimbau agak berhati-hati karena tidak ada catur penahan dinding jalan. Itu sangat berbahaya, dan apalagi aura mistis di sana sangat terasa. Iya, itu dulu. Oke kan, itulah tanggapan dari KDP mengenai mistik jembatan ini ya. Kalau saya mau nanya dengan ini Mas Rian Sukadana. Jadi Pak Sisu bisa kesini sebentar Pak Sisu? Jadi Pak Sisu, Mas Rian Sukadana ini sebenarnya ikut dari tim jelajah misteri kita juga Pak ya. Jadi baru malam ini dia bisa ikut penelusuran di jembatan Tanjung Raya ini Pak ya. Jadi kalau Mas Rian ini kira-kira yang di mistiknya di sini seperti apa Mas Rian? Kalau saya sampai ini masih ngikuti dari sebelah sana. Besar Mas Rian? Dari sebelah kiri sama sebelah kanan ini. Karena dia masih mengikuti kita. Tapi apa yang disampaikan oleh mereka tadi semua benar. Oke kan, di sini kan memang jalan lintas ini ya. Masih banyak kendaraan yang lalu lalang lewat sini. Jadi menurut cerita Mas Rian tadi dari sebelah sana. Oke lah, mungkin ini ya bener lah yang dikatakan Pak Sisu tadi, ada prajurit Jepang yang bernama Kenjiro itu yang kuat ini Pak. Ini istilahnya Benar sekali. Sebab sudah berapa nyawa. Sangat sedih. Bukan maksud saya itu menyinggung perasaan para pemirsa kan. keluarga korban mungkin Pak ya. Ya, Pak ya, korban. Tetapi saya menjelaskan kan. Kalau menurut mata batin saya kan, itu memang nggak bisa saya bayangkan betapa kejamnya dia itu. Oke kan, si prajurit Kenjiro yang Jepang ini Pak ya, dia istilahnya dulu itu mungkin mengini Pak ya kata-katanya itu yang halus itu kayak mungkin menghilangkan nyawa pasukan kita Pak ya. Tapi untung aja kan, saya merinding ini Pak cerita prajurit Jepang ini Pak. Jadi untung aja dia ini terbunuh juga Pak oleh tentara kita Tentara Pak ya. kita ya. Terbunuh oleh tentara kita. Jadi Sampai sekarang mayat dia nggak ketemu itu. mayat siapa itu Pak? Mayat Kenjiro itu nggak ketemu. Oke kan, mayat dari prajurit Jepang itu yang bernama Kenjiro itu nggak ditemukan sampai sekarang. Kemungkinan bisa juga di sini dia tewasnya atau di mana tempat lain kita nggak tahu Pak ya. Tapi arwahnya dari sini Pak. Ya, masih. Dia dari jalan ini Pak ya, dari Pak? Jembatan lama. Ya, sebab dulu ada jembatan lama itu kan. Kalau seandainya ada penyeberangan itu sama dia diperiksa. Kalau memang benar dia salah langsung itu. Langsung kata bahasanya itu lehernya dipenggal. Oke kan, cukup menarik ini cerita dari Pak Sisu ini. Pak sebelah sini Pak. Ya. Yang saya agak merinding ini kan tentara Jepang itu yang cerita dari Pak Sisu tadi. Jadi iyalah ini Pak, masalahnya ini tentara penjajah istilahnya Indonesia dulu Pak ya. Ya dia ini Pak, dia ini kalau interaksinya itu Pak, dia kalau sedih ya dia mau berinteraksi sama kita Pak ya. Iya. Terus dia ini istilahnya bawaannya sedih Pak. Iya. Dia ini mungkin minta didoakan juga mungkin Pak Minta Sisu. didoakan. Biar supaya dia tenang juga itu.
Dia itu semata-mata karena perintah dia itu. Karena perintah dari atasannya. Iyalah kan, istilahnya ya namanya penjajahan Pak, dia akan melakukan perintah, tapi dia membantai istilahnya menghilangkan nyawa dari tentara kita kan Pak. Jadi Salah itu. Tapi itu kan zaman masa lalu. Kita maaf, sebenarnya saya nggak bisa lagi mengungkap itu. Saya pun sudah terasa sesak di sini. oke kan, jarang kan, baru kali ini kita membuat vlog misteri di jembatan ini. Pak Sisu merasakan sesak di sini. Iya nggak, Pak Sisu? Closing Pak Sisu? Closing silakan. Oke, closing. Sedih, saya sangat sedih. Oke Gan, beginilah mistisnya jembatan sini kan. Jadi yang kuat menunggu di tempat ini ada makhluk gaib yang berwujud ular Pak ya. Ular siluman itu dia Dua kita ini. tepatnya di bawah jembatan ini kan. Jadi inilah kan apa namanya, sama prajurit Jepang tadi Pak ya. Oke, kalau untuk misalnya masyarakat kalau mau beraktivitas kayak memancing di sini sebenarnya nggak masalah kan, selama niat kita baik, Baik. dia nggak akan mengganggu. Oke, kita closing ini Pak. Oke kan, jadi sekian dulu video kita di jembatan Tanjung Raya ini kan ya. Kemungkinan misal kami ada salah-salah kata di sini dalam penyampaian, kami minta maaf kan ya. Terima kasih Nek Usman, terima kasih Pak Sisu, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kalau kalian suka dengan video ini, tolong dukung terus Pak ya. Dengan cara gimana Pak Sisu? Subscribe. Oke kan, versinya Pak Sisu subscribe kan ya. Jadi terima kasih ya kan ya telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan share ya kan. Oke kan, yuk salam misteri kan. ngarepno ketemuane awake dhewe hai sing gaib hai sing gaib padha kabeh ngarepno ketemuane